Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Penunggu Shelby. Pada hari ini seperti situasi yang berbeda. Ya kan, kali ini gua berdiri karena sakit banget belakang gua, Pak. Makanya gua pakai sesuatu yang ada di belakang gua ini. Pada hari ini artikel bacaan kita itu berjudul 10 tips produktif yang kamu harap kamu lebih tahu dari awal. Nah, lagi-lagi apa? Produktif. Lagi-lagi apa? Produktif lagi. Ya, aku dari kemarin dapatnya tulisan-tulisan produktif terus yang berhubungan dengan improve diri, tapi ya it's okay lah ya teman-teman ya. Oke, langsung saja masuk ke beberapa poin, ada 10 poin, tapi kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, beristirahat sejenak. Nah, beristirahat sejenak ini kayak apa sebenarnya adalah lawan dari kata produktif. Kita sering beranggapan bahwa beristirahat tuh kadang-kadang membuang waktu gitu. Tetapi yang ingin dibahas dalam artikel ini ialah memaksakan diri itu nggak akan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita. Jadi ketika kita mencoba memaksakan diri, ketika melakukan sesuatu, ketika kita belajar, terus mata-mata kita mulai lelah atau capek atau lemas, nggak ada motivasi, ya lebih baik berhenti sejenak, teman-teman. Berdirilah sejenak, olahraga ringan, mungkin bisa goyang-goyangkan kanan kanan kiri, terus jalan-jalan keluar rumah, ngeliat-ngeliat sekitar-sekitar alam, refreshing mata. Lalu kalau sudah segar ya kembali gitu. Ini adalah hal yang cukup membantu, tetapi kadang kita masih sering melewatkannya. Yang kedua, ada namanya aturan 2 menit. Nah, ini adalah aturan yang mungkin dibuat oleh penulis ini sendiri, di mana dia menyuruh kita untuk melakukan to-do list, ya, to-do list yang paling gampang. To-do list yang bisa diselesaikan dalam waktu sekejap, yaitu kira-kira kurang lebih 2 menit aja kita sudah bisa selesaikan. Nah, aturan ini nggak berlaku untuk pekerjaan-pekerjaan berat, seperti esai, kita mengerjakan esai, seperti editing video ataupun hal-hal berat lainnya, karena ya nggak mungkin bisa selesai dalam waktu sekejap itu ya kan. Tetapi kalau kita mulai dari hal yang kecil, dari hal yang bisa diselesaikan 2 menit, hal ini akan menimbulkan seperti motivasi gitu, kayak kayak dalam sehari itu kita sudah menyelesaikan, sudah dapat mencoret beberapa hal yang menjadi to do list kita pada hari ini, dan itu akan memotivasi secara nggak langsung, itu akan memotivasi diri kita untuk bekerja dan menyelesaikan beberapa kegiatan lain yang mungkin lebih berat, teman-teman. Nah, yang ketiga adalah multitasking adalah mitos. Ini adalah prinsip yang yang sudah lama aku pegang dengan kuat-kuat setelah aku membaca beberapa artikel dulu. Jadi emang dari dulu itu aku sempat membaca artikel bahwasanya multitasking itu adalah bullshit. Multitasking itu adalah hal yang sia-sia gitu. Faktanya multitasking itu nggak membuat kita menghemat waktu. Ya, biasanya kan kita kadang-kadang melihat orang multitasking, kerjakan A, kerjakan B, kerjakan C di satu kegiatan di waktu yang sama. Melainkan hal ini tuh justru malah membuat kita membuang-buang waktu. Nah, ada seorang expert dalam bidang divided attention bernama Earl Miller. Itu menjelaskan bahwa otak kita ini dibuat enggak untuk multitasking, melainkan hanya fokus dalam satu kegiatan. Yang sebenarnya kita lakukan ketika kita multitasking, sekali lagi, yang ketika kita merasakan kita melakukan multitasking, itu sebenarnya nggak multitasking, melainkan kita hanya mengganti otak kita bekerja dari A ke B ataupun ke C. Nah, yang kalau kita lakukan secara cepat dan setiap hari, ini akan menimbulkan cognitive cost atau biaya kognitif, biaya yang mempengaruhi otak kita. Jadi ya lebih baik fokus aja dulu sama satu hal, satu pekerjaan yang saat ini sedang kalian lakukan. Lalu lanjut lagi ke pekerjaan yang lainnya daripada menyelesaikan 3 pekerjaan demi menghemat waktu, teman-teman. Ini adalah hal yang paling menjadi poin penting dan mengingatkan kita sekali lagi bahwa multitasking is bullshit. Ya. Yang keempat, gunakan jam malas untuk menyelesaikan kegiatan paling ringan. Nah, di dalam artikel itu di dalam artikel ini itu mengatakan bahwasanya jam-jam 4, jam-jam 3 itu adalah waktu-waktu di mana kita itu sudah mulai malas untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Kita lebih memilih untuk ya buat kopi, buat minuman mungkin, ataupun buat makanan, buat Indomie gitu kan. Tetapi di artikel ini menyuruh kita waktu-waktu yang seperti ini, waktu-waktu malas seperti ini, itu lebih baik kita gunakan untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan-pekerjaan ringan. Contohnya
kita menelpon orang ini kah, kita memberitahu dia kah bahwa ada job yang belum belum diselesaikan lah, itu lebih baik daripada kita membuang waktu kita dengan hal-hal yang sia-sia, mungkin aja dengan bermain, padahal dengan waktu yang seperti itu dikatakan lagi di sini itu adalah waktu yang sangat-sangat baik, sangat-sangat bagus untuk mengerjakan hal-hal ringan yang nggak membutuhkan mental gitu, yang nggak membutuhkan keringat gitu. Dan kalau kamu merasa lelah setiap hari, ini adalah bagian akhir di dalam poin keempat. Kalau kamu merasa lelah setiap hari, mungkin kamu bisa fokus dulu dengan apa yang saat ini kamu sedang alami, masalah apa yang saat ini kamu sedang hadapi. Dan juga jangan malu untuk meminta bantuan profesional untuk dapat membantu kamu untuk menyelesaikan masalah setiap harimu capek ini gitu. Lelah setiap harimu itu. Yang kelima, jika memungkinkan, atur waktu meeting di pagi hari. Nah, kadang-kadang nih, aku nggak tahu ya, mungkin ada beberapa dari kita yang suka lari dari meeting. Nah, bagi kalian yang mungkin mempunyai posisi untuk menggantikan waktu meeting, ada baiknya jika kalian mengatur waktu meeting itu di pagi hari. Kenapa? Ha, awalnya itu hal ini mengatur waktu meeting di pagi hari itu menguntungkan semua belah pihak, Pak. Nggak hanya dirimu tapi rekan-rekanmu juga itu akan diuntungkan. Kenapa? Karena kalau kamu kita memiliki jadwal meeting di sore hari atau di siang hari, hal itu justru akan menjadi apa ya, beban pikiran kita. Kita cenderung untuk khawatir dan membuang-buang waktu kita untuk melakukan hal-hal yang sia-sia untuk menunggu sampai waktu meeting ini kapan gitu. Jadi ketika kita atur waktu meeting kita pagi-pagi, hal itu setidaknya sudah, ya anggap aja nggak bakalan mengganggu kita di siang hari di mana kita saat lagi waktu-waktu produktif atau waktu-waktu menggebu gitu teman-teman. Nah, yang keenam, gunakan teknologi sebaik mungkin. Nggak seperti orang tua kita yang mungkin saat ini masih mengatur jadwal mereka, mengatur kegiatan mereka dengan catatan-catatan di buku ataupun kalender ya kan. Kita saat ini berbeda teman-teman. Kita saat ini memiliki di zaman saat ini, di zaman era modern saat ini kita memiliki banyak sekali bantuan teknologi. Salah satunya gue sendiri itu merasa kebantu dengan adanya Google Calendar di mana aku menyusun beberapa jadwal kuliahku di situ. Jadi untuk beberapa minggu, bahkan satu semester itu aku bisa ngatur-ngatur gitu. Jadi setiap satu jam sebelum kelas dimulai itu udah ada uh, alarmnya yang menunjukkan bahwa kita 1 jam lagi akan kuliah nih gitu. Selain itu juga di dalam artikel ini menceritakan memberikan beberapa aplikasi beberapa website yang bisa membantu kamu, contohnya seperti Trello, Trello ataupun monday.com. Untuk Trello sendiri aku pernah menggunakannya ya, dan itu cukup membantuku untuk membantu kami, khususnya kami, karena waktu itu pernah bikin suatu acara podcast ya kan. Nah, membantu kami dalam menyelesaikan beberapa job yang harus kita selesaikan bersama-sama gitu. Selain itu juga monday.com ini aku kurang paham, tapi kalian bisa cek langsung ke websitenya, atau juga mungkin bisa kalian cari aplikasi yang mungkin sesuai dengan kebutuhan dan intinya ya sesuai dengan kebutuhan kalian setiap harinya. Yang ketujuh, metode 3 tugas. Tapi sebelum itu gue mau minum dulu teman-teman. Metode 3 tugas ini dikemukakan oleh seorang YouTuber yang bernama Erin On Demand. Ketika aku cek ya teman-teman ya, ketika aku cek channel ini, ternyata isi konten itu menarik dan bagus banget. Hampir semuanya berbicara tentang kehidupan, tentang lifestyle gitu. Bahkan tips-tips berinternet, bersosial media pun ada di situ. Jadi kalau kalian sedikit tertarik mungkin bisa coba. Nah, metode ini tuh berbeda dengan metode aturan 2 menit yang tadi kita kemukakan, yang dimana kita harus menyelesaikan beberapa pekerjaan-pekerjaan ringan yang dapat diselesaikan dalam waktu 2 menit. Metode ini menyuruh kita untuk membuat to-do list, 3 to-do list, 3 tugas-tugas yang mana tugas-tugas ini kita merasakan motivasi ketika kita mengerjakannya. Mungkin saja kayak satu, kita ngedit A, ngedit video B, ngedit video C. Nah, dalam sehari itu setidaknya pastikan
kalian dapat menyelesaikannya dalam sehari, 3 tugas itu. Dan usahakan 3 tugas ini adalah 3 tugas yang membuat kalian bergairah, membuat kalian senang, dan membuat kalian kemotivasi. Jadi ya sesuaikan aja. Eh, se- ini kembali lagi ke masing-masing orang, sesuaikan aja mana yang menurut kamu enak. Apakah aturan 2 menit, 120 detik, atau aturan 3 metode. 3 metode, metode 3 tugas. Aduh, gagal banget gua, Pak. Yang ke-8, berdiri. Wah, ini alasanku kenapa aku berdiri, teman-teman. Berdiri ini dapat membantu kita lebih produktif lagi dan dapat menghilangkan rasa malas kita. Berbeda ketika kita duduk, teman-teman, yang kadang-kadang kita mengerjakan sesuatu tiba-tiba capek, malasan, lama-lama terus scroll-scroll, hilang lagi waktu waktu fokusnya, waktu momentumnya. Nah, kalau memungkinkan, bagi kamu dapat beli meja yang memang dikhususkan untuk yang bisa juga untuk dibuat berdiri gitu, teman-teman. Jadi kamu bisa sambil bekerja dan sambil berdiri. Nah, kalau kalian pernah lihat di kantor-kantor ataupun lihat live streamingnya PewDiePie, kalian mungkin lihat tuh meja-mejanya kadang-kadang berdiri sambil lihat live streaming. Dan kalau nggak bisa, kalian bisa coba ya pemanasan ringan, pemanasan pinggang, ataupun pemanasan pundak, ataupun kalian bisa keluar dulu jalan-jalan pendek lalu kembali lagi. Ya setidaknya ini dapat mencegah kalian dari sakit-sakit badan, sakit-sakit punggung, sakit-sakit belakang ya, yang nggak enak gitu tentunya. Nah, eh, kalau kamu memiliki meja belajar, ini ada beberapa manfaat besar yang bagi gua dapat kalian dapatkan, ya, yang bisa kita dapatkan, yaitu tentunya mengurangi rasa sakit di bagian tulang belakang, tulang bagian pundak, dan juga dapat mengurangi obesitas, diabetes, dan ada tadi beberapa cancer yang gua nggak familiar namanya. The Washington Post sendiri mengatakan bahwa standing desk ini dapat membuat kita lebih produktif, teman-teman. Yang ke-9, prioritaskan dirimu terlebih dahulu baru kegiatan pekerjaanmu. Apa sih maksudnya itu? Nah, maksudnya ini adalah uh, apa ya? Kita tuh nggak mungkin bisa produktif, nggak mungkin kita bisa fokus kalau kita mungkin belum sikat gigi, belum mandi, ataupun meja kita masih berantakan. Maka dari itu lebih baik, teman-teman, kita lebih baik fokus terhadap diri kita dulu. Jadi bangun itu mungkin kita bisa rapikan tempat tidur, kita bisa sapu-sapu, kita bisa bersihkan meja-meja kita, lalu kita mandi, lalu kita makan, dan setelah itu semua baru kita bisa fokus, teman-teman. Fokus dalam mengerjakan berbagai hal yang 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 sudah kita susun gitu. Ketika kita sudah uh, take care of yourself or take care of myself, you can start focusing on your most important task. Jadi kalau kamu nggak 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 memprioritaskan dirimu, ya kamu nggak bisa selesaikan pekerjaan-pekerjaan. Kalau nggak mandi, coba kita lihat, nggak mandi aja badan gatal-gatal, Pak. Lu bisa nggak fokus begitu? Aku aja nggak bisa. Aku tuh pokoknya setiap mau nyusun artikel ini, nyusun dokumen ini, itu harus mandi supaya ini belakangku tuh enak, terus aku kelihatan rapi gitu kan, kelihatan ganteng. Nah, itulah yang dinamakan prioritaskan diri kalian terlebih dahulu. Yang ke-10, bacalah dengan benar. Berapa banyak dari kita itu yang suka skimming, teman-teman? Ketika kita membaca sebuah artikel, ataupun ketika membaca sebuah email, ataupun membaca sebuah chat dari teman-teman kita, padahal itu adalah hal yang penting. Berapa banyak dari kita yang suka skimming dan langsung mengatakan, oh aku paham apa yang dia maksud gitu. Dan ini adalah hal yang salah, ya, dan ini adalah hal yang betul-betul nggak baik. Jadi pastikan kalian harus meluangkan waktu kalian ya setidaknya 1 menit 2 menit untuk membaca keseluruhan, membaca baris ke baris apa yang sebenarnya orang ini ingin bicarakan. Karena kita nggak bisa berasumsi, Pak, bahwa kita mengetahui apa yang diminta dan apa yang dijelaskan oleh orang itu. Kalau kita hanya membaca kalau kita hanya skimming, berbeda dengan kita membaca dari baris ke baris. Demikianlah video ini. Terima kasih, teman-teman. Semoga kita bertemu lagi 15 menit, 14 menit. I am really proud of myself. Sampai jumpa dan salam mi. Salam, salam mi itu kan salam, ya itulah.